H4 re-entry, H1 extreme dan reject MA50. Sekarang turunkan ke M15. Cari nih area ini ya. Area ini terbentuk CSAK sell. Oke, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX ya. Di video kali ini Mimin akan membahas lebih lanjut tentang SOP scalping menggunakan BBMA O'Malley ya. Di SOP ini kita hanya akan mengambil re-entry pada time frame H4 atau time frame H1 untuk sebagai time frame acuan ya. Karena ini scalping, tentu ada penambahan sedikit atau penambahan satu indikator yang bernama Fibonacci retracement ya. Fibonacci-nya standar aja ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum terbiasa akan paham juga karena penarikannya sangat simpel dan mudah digunakan. Jadi Fibonacci ini hanya berfungsi sebagai untuk take profit kita ya. Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, like dan share ke teman-teman juga. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, di sini Mimin akan menunjukkan SOP-nya. SOP-nya seperti biasa, kita akan mengambil re-entry baik dari CSAK ataupun dari momentum sebagai time frame acuan ya. Kemudian yang kedua, time frame kedua atau time frame konfirmasi itu menggunakan extreme atau rejection bersama MA50. Sedangkan time frame ketiga, nah ini kuncinya ya. Oke. Sebelum kita bahas-bahas di chart, di sini Mimin ada mencatat sedikit ya supaya teman-teman mudah memahami SOP-nya. Nah, ini SOP scalping yang Mimin maksud ya. Nah, SOP-nya time frame pertama kita akan mengambil re-entry. Ya, time frame kedua akan kita ambil extreme atau rejection EMA20 seperti yang sering kita bahas dan seperti yang sering Mimin screenshot di grup. Yang kedua, stokastik di sini harus mendukung overbought ataupun oversold. Yang time frame ketiga kita akan masuk entry setelah CSAK atau CSM dan kita akan menggunakan Fibonacci untuk pengambilan take profit ataupun stop loss ya. Oke. Ini SOP-nya simple aja teman-teman, dan ini berlaku hanya untuk scalping ya. Mungkin teman-teman bisa juga buat dicoba intraday. Namun di sini Mimin sudah mempraktekkan ya, ada catatan dikit lah ya sebelum ini di public. Mimin sudah mencoba. Nah, ini dia ya. Ini yang sudah Mimin gunakan mungkin dalam minggu ini ya. Dalam minggu ini dan Mimin catat pair-pair yang Mimin hajar ya dengan SOP scalping BBMA rule ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat re-entry time frame acuan, extreme reject 50 ya, CSAK ya, TP1, TP2, TP3 ini Fibonacci ya. Ini Fibonya kok enggak kelihatan ya. Nah, Fibonya standar aja, kita fokus ke SOP-nya ya. Ini yang sudah DP-DP ya, yang Mimin praktekkan di live ya, di trading sehari-hari akun scalping Mimin. Nah, ini TP1, TP2, TP3 dan ini ya sangat luar biasa ya. Dan ini kita kembali fokus pada SOP-nya yang ini ya. Oke, sekarang kita akan melihat chart ya. Diingat ya SOP-nya, diingat. Di sini nggak ada yang aneh-aneh, cuma penambahan Fibonacci aja. Oke. Untuk Fibonacci-nya, oke, di sini Mimin tunjukkan ya. Untuk Fibonacci, teman-teman bisa ngambil di sini ya. Kalau menggunakan PC, teman-teman bisa lihat ya. Ini levelnya level standar ya. Teman-teman bisa double klik untuk melihat default ya, mengklik default. Nah, ini nggak ada yang aneh-aneh ya. Oke, di sini Mimin tunjukkan untuk cara penggunaannya ya. Kalau kita menggunakan Fibonacci ini, kita bisa menggunakan untuk follow trend dan counter trend ya, karena ada titik take profitnya. Ya, yang perlu diingat tetap seperti biasa, time frame acuan adalah re-entry.
Re-entry baik di re-entry vol CSAK ataupun re-entry momentum ya, seperti biasa lah ya. Di sini kita contohkan, kebetulan di sini di pair USD Kanada H4 di sini ada CSAK sell ya. Yang tunjukkan ya, ini candle arah kuku sell. Ya. Setelah arah kuku sell, maka dia akan membuat re-entry sell. Dan ini adalah counter trend. Kenapa? Karena MA50 di bawah MACD ini kita counter trend, artinya kita lawan trend yang sedang up ke down ya. Oke, time frame acuannya re-entry setelah CSAK ya. Kita akan lihat apa yang berlaku di time frame kedua atau time frame konfirmasi. Kita turunkan ke H1. Nah, H1 di sini ada rejection atau extreme yang ada MA50-nya ya. Kemudian kalau kita lihat stokastiknya di sini belum ke area ini ya, overbought ya. Nah, seperti ini ya, ini overbought, masuk area overbought. Akan tetapi kalau stokastik ini bisa toleransi lah ya, asal udah mulai mendekati rank 70 udah bisa digunakan lah ya. Sekarang kita akan masuk ke time frame ketiga ya. Ini kita sudah ekstrim dan ada MA50. Sekarang turunkan ke time frame ketiga atau time frame entry. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini berlaku ekstrim MHV ya. Nah, untuk take profitnya ya, mimin perbesar, penarikan Fibonacci diambil. Kalau misalnya CSAK sell, Fibonacci ditarik dari body close candle ke shadow tertinggi. Nah, di sini ini penarikan Fibonacci. Teman-teman bisa memulai sell setelah terbentuk CSAK sampai ke top BB ini. Ini area sell semua. Mau sell limit lah, sell instan ya. Pokoknya di sini sell terus. Oke, ini sell sampai top BB sell. Selama tidak ada momentum buy atau selama tidak ada momentum berlawanan, maka sell masih valid. Jika ada momentum, cut loss. Oke. Sekarang setelah kita entry sell mulai dari sini, kita akan terfloating. Mungkin kalau kita layer dari sini hanya 20 pip, 20 30 pip lah, normal lah ya. Nah, sekarang kita lihat pertama kali dia menyentuh TP1, area 161 ini TP1, kemudian area 261 TP2 ya, 161 TP1, 261 TP2. Sekarang mimin edit saja ya, kita edit saja 161 itu TP1 ya, 261 TP2, 423 TP3. Oke ya. Nah, karena kita scalping, jadi area-area yang sering dia menuju ya, seringnya ke TP1 atau TP2. Ini seringnya ya. Jadi kita lihat dulu bentuknya. Misalnya setelah momentum, wah ini ada ekstrim, ya udah cukup sampai di TP1 aja dulu ya. Nanti naik lagi baru kita hajar lagi, dan kalau ada momentum itu kita bisa tahan sampai TP2. Kita juga bisa melihat di sini ada ekstrim, TP wajib, MHV ya. Di zone MHV ini mulai terbentuknya TP2. Itu contoh, mudah-mudahan teman-teman nggak pusing ya karena hanya penambahan Fibo doang. Karena SOP-nya masih sama seperti yang sering kita praktekkan ya, dan sering mimin share ya. Semoga tidak bingung ya, mimin harap ya. Karena hanya penambahan Fibonacci saja ya. Oke, sekarang kita mimin contohkan yang lain ya. Sekarang mimin akan tunjukkan yang ini kan, kalau ini kan counter trend. Sekarang kita coba lihat yang follow trend ya. Follow trend, lihat saja MA50 ya. MA50 di atas garisan mid BB itu downtrend di time frame H4, kalau di H4 ya. Sekarang kita tandain ini, kalau kita melihat ini ada candle momentum sell ya di sini ya. Kemudian dia membuat re-entry sell.
pada area ini ya. Ini downtrend. Sekarang kita turun ke time frame kedua di H1. Kita lihat apakah ada extreme atau rejection EMA 50. Nah, kebetulan di sini ada extreme atau rejection top dan di atasnya ada EMA 50. Nah, kalau kita melihat kepada stokastik ini kurang cantik karena dia tak menyentuh 70, 80 atau 90. Tetapi kalau kita memaksakan untuk ambil, contohnya nggak ada pair lain lah ya. Contohnya nggak ada pair lain, kita mau ngambil nih, boleh kita lihat ke time frame ketiga M15. Kita lihat di M15. Nah, M15 kita tunggu CS arah kukuh atau momentum. Oke. Di sini ya ada candle arah kukuh sell. Kita tarik Fibonacci dari candle arah kukuh ke swing tertinggi. Nah, ketika terbentuk CS arah kukuh, kita akan tahu akan ada re-entry. Tetapi kita boleh mulai start share daripada CSAK sampai ke top BB selama tidak ada momentum buy atau momentum yang berlawanan. Sell ini masihlah valid. Dan sekarang kita melihat di sini dia menyentuh TP1. Kemudian dia turun ke TP2. Amannya TP1, TP2 itu ambil profit. Ya, ini berdasarkan re-entry time frame H4. Kalau ini kan follow trend. Oke. Mimin harap tidak usah pening-pening gara-gara penambahan Fibonacci retracement saja ya. Oke, sekarang kita akan lihat pada pair gold ya. Pair gold. Nah, di sini Mimin akan tunjukkan. Kalau di gold kita bisa melihat di sini ya ada momentum. Di sini re-entry pertama, re-entry kedua. Sekarang kita fokuskan ke re-entry pertama di time frame H4 ya. Di sini re-entry H4. Ya, re-entry pertama ini kita belum ngambil re-entry kedua ceritanya. Oke, ini re-entry pertama. Ingat time frame acuan harus re-entry dan ini re-entry yang bagus. Kenapa? Karena re-entry zone zero loss. Ya, sekarang karena kita sudah mendapatkan momentum, kita mendapatkan re-entry, kita turunkan ke time frame kedua. Harus ada extreme rejection top yang ada MA 50. Nah, ini ada. Akan tetapi di sini tidak ada stok yang oversold dan dia berada di bawah. Jadi kita nggak usah ambil. Kalau misalnya tetap mau ambil, rasanya capek nunggu, hanya trade di per gold saja. Ini tetap mau ngambil misalnya nih. Oke, nggak apa-apa, turunkan ke time frame M15. Lalu lihat 15. Nah, di sini ya. Area ini ada momentum, ada CSAK dan momentum. Mimin perbesar biar lebih jelas. Mana? Nah, ini ada CSAK. Kita tarik Fibonacci daripada body ke shadow tertinggi. Nah, ini. Ya, ke shadow tertinggi. Area entry kita mulai daripada CSAK terbentuk sampai ke top BB. Yang tidak boleh ada momentum yang berlawanan. Ya, yang jangan momentum berlawanan. Kalau momentum berlawanan, cut loss, nggak ada cerita. Dan sekarang teman-teman bisa melihat dia menuju ke TP1, lalu dia menuju ke TP2 dan menuju ke TP3 ya. Syarat untuk menuju ke TP2 harus ada momentum ya. Ini kita lihat nih, oh momentum sell karena membuat entry. Di sini adalah zone entry sell kita semua nih. Buat momentum lagi, oh aman TP2. Kalau sudah ke TP2 disarankan menggunakan SL plus ya. Jangan tamak, kita pakai SL plus atau close sebagian ya kalau mau hold sampai ke TP3. Oke ya. Ini untuk hari entry pertama di H4 ya, re-entry yang ini. Nah, re-entry yang ini ya. Sekarang Mimin sekarang kita ambil re-entry kedua. Ini setelah momentum re-entry kita udah ngambil TP tadi, dia membuat CSAK naik membuat re-entry lagi nih. Area zone ini area re-entry kedua. Sekarang turunkan ke H1.
Nah, ini yang sangat-sangat cantik. Kenapa? Karena dia reject dan kena EMA 50 dan stokastik berada di overbought. Nah, ini ya kawasan ini, kawasan yang sangat-sangat cantik. Ya, H4 re-entry, H1 ekstrim dan reject MA 50. Sekarang turunkan ke M15. Cari yang sudah kotak yang sudah kita tandai. Nah, ini area ini ya. Area ini terbentuk CSAK sell. Oke, sekarang mimin zoom biar clear. Nah, kita tarik Fibonacci daripada CSAK ke shadow tertinggi. Nah, dari sini kita sudah sell. Zone sell kita berada daripada close CSAK sehingga area Fibo ini. Kalau ada momentum cut loss, ya, kalau ada momentum buy setelah CSAK sell, cut loss. Nah, sekarang yang terjadi apa? Setelah CSAK dia naik sedikit ke shadow ini ya, dia naik dikit nih, candle ini naik dikit. Nah, kalau kita tak layer, kalau kita tak entry setelah CSAK, kalau kita hanya menunggu di area ini, memang tak dapat entry, ya. Tapi apa yang berlaku? Dia langsung menuju ke TP1. Kemudian menuju ke TP2. TP2 ini normal, sering TP ini. Ya, bahkan dia menuju ke TP3. Ya, area ini adalah area TP3. Jadi mimin harap teman-teman tidak pusing ya. Ya, mimin berharap hanya karena penambahan Fibonacci teman-teman tidak pusing. Ini adalah SOP yang bagus, yang dia punya flat SL yang flat, take profitnya juga jelas karena ada Fibonacci standar ya. Jadi teman-teman tidak usah pening-pening Fibo ini, Fibo itu. Ini hanyalah Fibo standar. Jadi hanya penarikan di CSAK saja ya, tidak ada setting-setting lain ya. Tidak ada settingan-settingan lain, ini hanya default ya. Nah, oke. Sekarang ini tadi kita sudah contohkan time frame acuannya di H4 ya sebagai re-entry. Sekarang bagaimana jika kita menggunakan time frame acuan di H1? Oke. Dan nanti mimin juga akan tunjukkan yang tidak valid atau yang tidak sesuai SOP ya, supaya ada perbandingannya ya. Sekarang kita lihat di sini ya. Di sini market turun membuat CSAK sell di H1. Ya, mana CSAK sell ini? CSAK sell. Kemudian dia naik membuat re-entry syarat pertama. Ini re-entry syarat pertama. Kemudian turunkan ke M15 sebagai time frame kedua atau time frame konfirmasi. Nah, di sini tidak ada MA50 di atas. Yang ada MA50 di kawasan mid BB. Berarti kita skip. Secara SOP ini kita skip. Karena MA50 bermain di kawasan mid BB. Tetapi misalnya cuma trade di gold saja, nggak ada pair lain, nggak mau menunggu pair lain, nah, boleh. Tetapi SL-nya harus diingat ya. Di sini stok berada di area oversold lah. Di sini ada ekstrim, ini momentum tapi ada reverse retest jadi ekstrim, ini candle retest ya. Sekarang karena ini re-entry CSAK H1 M15 tidak sesuai SOP tetapi ada ekstrim. Ini kalau misalnya kita memaksakan untuk ambil ya. Sekarang kita ke M5. M5 kita tunggu CSAK. Nah, ini CSAK. Ini perbesar dikit. Nah, ini CSAK. Tarik Fibonacci daripada CSAK ke shadow tertinggi dan dia tetap menuju ke TP1, TP2, TP3. Ini kalau misalnya nggak mau menunggu yang cantik, misalnya aduh ini ada langsung hajar ya. Dan teman-teman bisa lihat setelah ke TP3 kemana dia, langsung ke atas lagi ya. Nah, makanya kita harus ambil yang clear ya. Yang clear, kenapa yang clear? Karena yang clear jelas, SOP-nya itu jelas. Oke, sekarang Mimin contohkan lagi yang jelas lah. Ini ada momentum, dia naik membuat re-entry sell di time frame H1
Ya, dan ini adalah zone zero loss. Sekarang turunkan ke time frame kedua. Lihat extreme atau rejection EMA 50. Nah, di sini ada extreme, reject, MA 50. Time frame kedua sudah ada konfirmasi, dan di sini kita lihat stokastik juga berada di zona-zona overbought ya. Sekarang turunkan ke M5. Kemudian kita lihat di M5 apa yang sedang berlaku. Di sini berlaku ekstrim, tipe wajib, MHV, CSAK. Nah, kalau teman-teman berani bisa entry daripada MHV ya, tapi kalau SOP tunggu CSAK. Setelah CSAK langsung kita sell. Nah, setelah CSAK kita tarik Fibonacci daripada body ke shadow tertinggi. Nah, body ke shadow tertinggi. Kawasan ini adalah kawasan layer sell. Daripada CSAK kita udah sell instan. Kalau dia naik ke sini kita sell selama tidak ada momentum buy. Jika momentum buy, cut loss, nggak ada cerita ya. Kemudian dia turun sehingga TP1, TP2 dan TP3, baru dia naik balik ya. 161 adalah TP1, 261 TP2, 423 adalah TP3, dan ini adalah entry berdasarkan re-entry time frame H1 ya. Apa bedanya time frame H1 dan H4? Yang membedakan adalah volumenya, atau karena satu candle H4 bermaksud 4 candle H1. Jadi pipnya lebih besar di H4, dan di H4 pun jangkaannya lebih gurih lah ya. Nah, sekarang contoh terakhir ya, supaya menghemat durasi. Di sini teman-teman bisa lihat market turun, ada momentum. Kemudian dia naik, membuat re-entry sell. Oke, re-entry setelah momentum. Sekarang kita turunkan ke H1. H1 berlaku extreme atau rejection EMA 50 di kawasan ini. Ya, ini clear ya. Di kawasan ini berlaku agak-agak dekat lah ya dengan MA 50. Dan kalau kita melihat stokastik di sini tidak berlaku extreme oversold ya, tetapi berlaku oversold di sini ya. Di sini oversold. Oke, anggaplah kita ambil dari sini. Oke, anggaplah kita ambil di sini. Kemudian turunkan ke M15 karena ini kan time frame konfirmasi. Turunkan ke M15, kemudian cari. Nah, cari CSAK. Katakanlah di sini kita udah ada CSAK. Ya, kita tarik Fibonacci dari CSAK sell ke shadow tertinggi. Nah, sekarang mulai dari CSAK sampai ke ini adalah zone layer sell kita selama tidak ada momentum. Ada nggak momentum di sini? Tidak ada momentum. Yang ada extreme, double extreme di time frame M15. Dan setelah extreme balik yang tanpa momentum ya, sekarang kita lihat dia menuju ke TP1, menuju ke TP2 dan TP maksimum TP3 ya. Kita floating kalau dari CSAK 30 pip kurang lebih, tetapi kita bisa profit sampai dengan 100 pip. Kalau kita hold ya, ambil normal di sinilah 1:2 ya, 50 pip 30 pip cocok lah ya. Tetapi di sini valid. Oke, sekarang kita coba lihat yang tidak valid ya. Jangan cerita yang valid saja Min, coba yang tidak valid. Oke, yang tidak valid ya. Ya, contohnya gini, ini ada momentum buy. Di H4 ada momentum buy. Momentum buy. Dia turun membuat re-entry walaupun ini ekstrim dan dalam keadaan BB mendatar. Katakanlah ini Min zone zero loss buy. Ini MA 50 bersilang dengan mid BB. Ini kan sudah masuk zone zero loss nih. Oh ini ya, ini valid, zone zero lossnya valid yang ini. Ini re-entry zone zero loss valid. Tetapi yang re-entry kedua ini kan kita anggap masih zone zero loss buy lah, katakanlah ya.
Kita lihat time frame konfirmasi. Ingat time frame konfirmasi, extreme atau rejection MA50 sesuai dengan SOP ini ya, extreme atau rejection MA50 stokastik ya. Sekarang kita lihat di time frame H1. Oke. Nah, ini dia break MA50 CSAK sell ya. Break MA50 dan CSAK sell, dan kalau kita melihat kepada stokastik dia masih berada di area-area ini ya. Oke, katakanlah belum cukup konfirmasi dengan time frame kedua, lihat time frame ketiga, ada nggak CSAK? Nah, tidak ada CSAK buy ya, yang ada momentum sell, re-entry sell ya, jadi kita tidak akan ambil. Oke, jelas ya, ini yang tidak valid supaya tidak keliru. Ini kita tidak melihat time frame atasnya lagi, hanya mengandalkan kepada H4 contohnya ya. Oke, sekarang contoh yang tidak valid lagi, ini ada CSAK buy ya, ini re-entry buy. Katakanlah ini re-entry buy yang ini ya. Sekarang kita lihat kepada H1, ada nggak extreme atau rejection EMA50? Nggak ada ya, extreme EMA50 nggak ada. Dari time frame konfirmasi saja sudah tidak cocok, tidak sesuai SOP. SOP yang tadi ingat, re-entry time frame A1, time frame acuan, baik itu dari CSAK ataupun CSM, yang penting re-entry. Yang kedua, extreme atau reject MA50. Yang ketiga, stokastik di area overbought ataupun oversold. Time frame ketiga muncul CSAK atau CSM, dan kita tarik Fibonacci-nya ya, seperti yang sudah Mimin contohkan sebelumnya ya. Semoga teman-teman tidak pusing ya. Mimin harap bisa dimengerti dan dimanfaatkan untuk trading teman-teman ya. Oke, sekarang kita contoh pair lain biar tidak di goal, contoh Euro USD ya. Oke Min, coba contohkan Euro USD. Ini ada contoh, ini kan CSAK sell Min di H4. Nah, ini CSAK sell Min, tapi kenapa dia naik ke atas? Oke, katakanlah ini acuan jadi CSAK sell. Kemudian zone ini kita tunggu re-entry sell ya. Zone ini sampai ke sini katakanlah kita sedang menunggu sell. Kita lihat time frame kedua, adakah dia mendukung? Tidak mendukung untuk sell. Kenapa? MA50 di bawah, bukan extreme yang reject MA50. Ingat SOP, extreme atau reject MA50 stokastik overbought ya. Di sini teman-teman bisa lihat ini juga momentum, tetapi MA50 tidak sesuai SOP. Jadi kita tidak sell. Oke, katakanlah sekarang kita ambil re-entry daripada momentum. Momentum H1 contoh time frame 1 kita ambil acuan sebagai re-entry karena ini ada momentum Min. Oke, sekarang menuju ke time frame kedua M15. Ada nggak extreme yang reject MA50? Tidak ada, yang ada CSAK buy. Jadi tak valid ya. Jadi harus sesuai SOP. Kalau stokastik oke, ada toleransi, tapi kalau ekstrim tidak oke ya. Oke, sekarang kita contohkan counter trend. Ini ada CSAK buy. Ini CSAK buy Min. Oke, di mana kawasan re-entry buy? MA5, MA10 low. Ini counter trend, ingat counter trend. Sekarang kita turunkan ke time frame H1, adakah dia ekstrim atau reject MA50? Ada. Dan time frame kedua pun mendukung. Adakah overbought? Ada. Ini stokastiknya. Sekarang turunkan ke time frame M15. Adakah CSAK buy? Oke, turunkan ke M15. Kita lihat. Nah, ini CSAK buy. Oke, kita tarik Fibonacci dari CSAK buy ke shadow terendah. Nah, sekarang ada nggak momentum? Tidak ada. Jadi area buy kita dari CSAK sehingga
sehingga ke low BB. Selama tidak ada momentum yang berlawanan, entry kita masih valid. Dan yang terjadi apa? Dia menuju ke TP1 161 dan menuju ke TP2 261, bahkan sampai ke TP3. Baru news terjun ya setelah mengambil TP3 ya. Ini re-entry dari CSAK H4. Ya, semoga teman-teman mengerti ya. Ini Mimin sudah sangat pelan-pelan ya. Semoga teman-teman tidak pening lah ya. Oke, sekarang kita ambil acuannya H4. Oke. Sekarang ada candle momentum buy. Ini adalah momentum buy di H1. Dan ini re-entry di H1. Ya, SOP pertama kita ambil re-entry. Ini time frame acuan kita ambil sebagai H1. Ya, kemudian turunkan ke M15. Pastikan ada extreme atau rejection EMA 50. Dan ini ada extreme atau rejection MA 50. Ada reverse, ada retest, walaupun MA tak keluar low BB masih dianggap ekstrim. Ada ekstrim, ada beberapa jenis ya, diingat. Dan kalau kita melihat ke stokastik di sini overbought. Oke. Dan sekarang kita turun ke M5, kita lihat apa yang dia buat. Nah, apa yang dia buat? Dia buat ekstrim, tipe wajib, MACD, CSAK. Kita tarik Fibonacci ke CSAK. Dari sini tarik hingga ke shadow. Dari body ke shadow. Dan kita entry dari sini ya. Dia turun. Nah, dia turun nih. Ini kan momentum. Tadi Mimin bilang jangan ada momentum yang berlawanan. Ya. Ini momentum. Kalau kita buy di sini masih floating sedikit. Jadi kalau di M5 seperti ini masih ada toleransi di bawah level Fibonacci ya. Sekarang kita hold buy kita dari sini. Dari sini buy kita. Kita kalau hanya berfokus ke TP1 sudah sampai ya. Ini take profit TP1. Namun karena ini M5 tentunya ini sangat kecil. Hanya 10 pip saja. Tapi kalau kita memberikan toleransi karena close dia masih momentum tapi tidak di luar level, kita akan mendapatkan sampai ke TP2. Di sini ya. Makanya Mimin tidak akan mengambil sampai ke M5 untuk ya banyak-banyak lah ya. Karena M5 sering ngaco-ngaco seperti ini. Ini salah satu alasan. Makanya Mimin sering mengambil re-entry itu di 4. Ya. Tapi kalau teman-teman mau reset ya silahkan saja. Yang intinya dia masih valid. Ya. Jadi sudah cukup belum ya? Itu contohnya. Atau lanjut satu lagi ya. Biar teman-teman dapatkan lebih clear dari H4 ya. Oke, dari H4 Mimin akan ambil satu lagi ya untuk terakhir ya. Ini ada momentum sell di pair euro USD. Momentum sell yang ini ya. Ada momentum sell, dia membuat re-entry sell. Dan kita turunkan ke time frame kedua atau time frame konfirmasi. Dia mesti ada extreme atau rejection MA 50. Dan sekarang kita lihat ada extreme bersama MA 50. Sekarang kita turunkan ke M15 sebagai time frame ketiga. Sebelum kita turunkan ke time frame 3, kita lihat di sini ada yang namanya overbought yang mendukung extreme atau rejection EMA 50. Sekarang kita turunkan ke time frame ketiga atau time frame M15. Sekarang kita menuju ke kotak yang kita tanda, dan sekarang kita lihat ini ada CS arah kukuh sell. Kita tarik Fibonacci dari body hingga ke shadow tertinggi ke sini. Area sell kita dimulai setelah close CSAK sampai ke top B. Ini area sell kita sampai ke level Fibo ini ya. Sampai ke level Fibo ini. Selama tidak ada momentum buy, maka sell ini masih valid. Dan di sini kita bisa melihat
market terus cunam sampai ke TP3. Entry ini adalah re-entry time frame H4 dan kita mendapatkan entry sampai ke TP3. Itu saja contoh-contohnya. Supaya tidak terlalu panjang videonya, silahkan dipraktekkan. Hanya penambahan Fibo standar saja, penarikan dari CSAK dari body ke shadow. Semoga teman-teman yang sudah terbiasa melihat grup tidak pening-pening, ini hanya untuk lebih detail saja. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Mimin mohon maaf jika ada kesilapan dan kesalahan dalam penyampaian. Mimin akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit.